Islam, guys. Jadi kalau saya mau mulai cerita, seperti teman-teman harus menonton video pertama saya tentang bagaimana saya bisa ketemu suamiku di Washington DC dan akhirnya menikah di Washington DC. Ini dia foto kami menikah. Dan saya mau lebih banyak bercerita. Banyak orang yang bertanya sekali, banyak mereka bertanya itu kayak begini. Jadi suamimu udah masuk Islam, jadi suamimu Muslim, jadi suamimu Kristen, suamimu agamanya apa? Paling banyak orang bertanya seperti itu toh. Jadi saya itu orang Buton yang sangat strict. Saya strict sekali, yang namanya saya hanya mau menikah dengan Muslim. Mau itu bule, mau itu bulengker, mau apa, mau terserah. Yang jelas saya mau menikahnya dengan Muslim. Karena kenapa? Alasan pertama kenapa saya memilih menikah dengan Muslim walaupun itu bule. Memang awalnya saya ngobrol sama baik itu orang Indonesia orang bule juga, maksudnya yang bulengker dari Somalia dari teman-teman Muslim di masjid. Dan kalau kita sholat di masjid sholat di masjid atau kita sholat di musolanya kampusku, dan itu kan banyak perempuan Muslim yang dari Somalia, Yaman, Saudi, Turki, terus seluruh agama Islam yang terutama di Timur Tengah itu, dan kita ketemu mereka. Jadi mereka tuh banyak bilang, kalau mau bule yang ketemu bule yang Muslim itu sangat susah. Baru pertama kali saya ketemu dengan landlord atau ibu kosnya temanku, dia bilang, kalau kamu mau cari cowok baik, cowok mapan, sekolah tinggi, cakep, terus keluarganya bagus, bukan di Amerika tempatnya, kasihan. Oke, tapi satu keyakinan, kedua prinsip, ketiga yakin. Selalu saya utamakan yang namanya jodoh itu harus yakin, dan jodoh pasti bertemu, tulang rusuk pasti bertemu. Saya menanamkan dalam diri itu, saya hanya mau menikah dengan bule Muslim, dan saya mulai perjalanan saya mencari bule Muslim. Kisah nyata saya mencari bule Muslim di Amerika itu sebenarnya sesuatu yang kalau orang bilang itu seperti mustahil untuk ketemu bule Muslim yang memang Muslim ya, sejak lahir Muslim, tidak perlu pindah agama karena dia menikah dengan kita karena kita Muslim. Kan banyak orang yang seperti itu kan. Saya tidak terlalu tertarik memuslimkan orang lain. Saya pernah menjalin hubungan dengan beberapa bule yang bukan Muslim, dan mereka siap masuk menjadi Islam Islam di syahadat atau apa. Tapi ternyata kalau saranku lebih bagus menikah dengan yang memang Muslim. Alasannya adalah pertama karena nilai-nilai hidup. Jadi bulengker itu berbeda tradisinya dengan kita. Baik tradisi kehidupan sehari-hari, mau kehidupan mau karena diajar agama ini sesuatu yang sebenarnya memiliki tahapan yang sangat panjang, guys. Untuk ajarin sholat lah, ajarin mengaji, ajarin untuk mengetahui kebiasaan orang Islam itu berbeda, guys. Berbeda. Saya pernah perjuanganku untuk bertemu bule Muslim dan akhirnya menikah dengan bule Muslim di Amerika. Itu saya memulainya dari Tinder, mulai main Tinder. Semua teman-temanku main Tinder. Jangan juga kau pura-pura kau tidak main Tinder. Tapi main Tinder dengan bule, guys. Saat tidak ampun ya, saya bermain Tinder dengan para bule-bulengker ini bikin sakit kepala. Karena banyak yang friend with benefit. Dia mau berteman tapi dia mau tidur dengan kamu. Terus dia bisa kasih kamu apa? Kasih kamu mobil, kasih kamu rumah, kasih kamu gratis tempat tinggal dan segala macam ya. Atau bahkan gratis tidur sama-sama kan. Karena di sini juga ada namanya one night stand. One night stand itu kok ketemu orang bule di klub malam, terus kau tidur satu malam, biasanya kau terbawa kenal. Seperti itu, guys, ada juga. Jadi perjalananku untuk mencari bule Muslim bukan hal yang gampang, karena sebenarnya mencari bule Muslim ini di Amerika ini kan Muslimnya hanya 1%, guys, dari 330 juta penduduk Amerika. Dan Muslim 90% Muslim di Amerika itu memang karena turunan Muslim, bukan yang karena dari bule putih terus tiba-tiba jadi Islam, jadi mereka agama Islam. Banyak rasis, banyak Islamofobia sejak runtuhnya WTC yang dibom sama Afghanistan itu, yang Taliban dan Al-Qaeda itu mengerikan di sini. Dia terlalu rasis dengan Muslim. Jadi yang perlu saya
lakukan adalah saya yakin dan saya sholawatkan seperti teman-teman bisa nonton videoku yang pertama bagaimana saya bertemu dan akhirnya suamiku tertarik sama saya. Dan saya perlu menjelaskan bahwa suamiku tidak pernah masuk Islam karena dia sebenarnya memang Muslim, dia seorang Islam. Dia Muslim, orang tuanya Muslim, keluarganya semua Muslim, tapi kami sangat toleran. Namanya juga kita tinggal di negaranya orang yang bukan komunitas, maksudnya bukan seperti di Indonesia 87% Muslim ya. Di sini 99% bukan Muslim, jadi ya bagaimana caranya toh? Dan saya berjuang bertemu dengan yang Muslim juga ini untuk cari cowok Muslim di Amerika sebenarnya agak-agak rempong bin ajaib sih. Karena masalahnya Muslim sudah ketemu dengan Muslim juga, perempuan Muslim kan ada kayak misalkan turunan Bangladesh, turunan India, turunan Pakistan, turunan Palestinian, turunan Yaman, turunan Saudi, turunan Turki, sangat banyak. Tapi yang menjadi masalahnya juga sangat banyak perempuan Muslim kan dari suku mereka. Dan kebanyakan mereka ini hanya mau menikah dengan mereka juga. Kayak Pakistan hanya mau menikah dengan Pakistan, kayak Bangladesh yang menikah dengan Bangladesh, kayak orang Turki yang menikah dengan orang Turki. Dan ini merupakan tingkat yang sangat susah untuk menemukan bule Muslim, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena ternyata kenapa ketika kamu memilih bule Muslim itu memiliki nilai-nilai hidup yang sama. Jadi ketika saya ketemu dengan suamiku dan kemudian kami ngobrol, kita punya kesamaan. Dan ketika kami berumah tangga, kita menyusun segala macamnya, termasuk keuangan itu based on Muslim. Bagaimana orang-orang nilai Muslim. Nah, kalau kamu menikah dengan yang bukan Muslim, kemudian yang kamu muslimkan misalkan, ini sedikit challenge. Karena seperti yang kalian tahu, seperti Ustadz Ali Samsi ya, saya pernah ketemu Ustadz Ali Samsi, saya ikut kajiannya beliau waktu di Texas. Itu acaranya persatuannya Muslim se-Indonesia dan se-Malaysia, setiap tahun ada di sini namanya IMSAK. Jadi beliau itu kalau tidak salah waktu itu materinya tentang finding spouse in the West, menemukan pasangan di negeri barat. Dan beliau bercerita bahwa banyak sekali orang-orang Indonesia dan Malaysia yang kemudian mengeluh ke beliau di New York sana, karena kan ada masjidnya yang diasuh beliau di sana toh. Mengeluh dengan kebiasaannya bule yang dia nikahi yang sangat jauh berbeda. Yang pertama itu tidak ada tanggung jawab, mereka main game sampai mabok, tidak terlalu memikirkan kebutuhan istri, tidak terlalu kalau Muslim kan ada yang namanya aturan, value atau nilai-nilai hidup yang memang sudah ditanamkan. Apalagi mereka terpelajar, kayak suamiku dia juris dokter, dan memang untuk ketemu seperti suamiku memang mungkin karena saya juga banyak doa, banyak salawat, karena suamiku itu paket lengkap. Dia sudah lulus juris dokter degree dan kemudian dia sudah menjadi attorney, dia sudah menjadi pengacaranya pemerintah, dia punya keluarga yang sangat mapan, dia sendiri sudah mapan, dan kemudian dia itu Muslim. Oh my god, sesuatu yang katanya temanku saja jadi Cinderella, bum, karena ketemu Muslim tiba-tiba di Amerika yang kemudian mau menikah dengan saya, anak kampung dari Buton sana, entahlah guys, kasihan. Tapi itulah yang terjadi, ini kisah nyata, dan akhirnya saya menikah di masjid di Diana Center of America, di masjid Turki. Dan kemudian saya juga bertemu orang tuanya hanya dalam 20 hari. Dan orang tuanya sangat taat beragama Islam dan sangat-sangat mengerti yang namanya sedekah. Yang semulanya saya sedekah sedikit-sedikit, ini sekarang semua keluarga sedekah. Dan tujuannya kita sedekahnya ke Indonesia. Bayangkan itu, kita ketemu keluarga Muslim yang mengerti sedekah, yang mengerti yang namanya menghargai, yang mengerti namanya mengaji, yang mengerti namanya menghargai orang lain, sedekah, pergi sholat, berdoa, dan membaca ayat-ayat Al-Quran, kekuatan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini tertanam dalam keluarga Muslim di Amerika, lebih taat ya. Dan mereka rajin bersedekah, ya Allah. Jadi itulah perjalanan saya bertemu dengan suamiku. Saya bertemunya itu melalui perjalanan yang sangat panjang setelah saya jatuh bangun. Karena kan kok bisa juga ketemu di masjid. Kalau kamu ketemu jodoh di masjid, meskipun ini gampang-gampang susah, tapi banyak juga yang menikah ketemu di masjid. Karena kan kalau kau sering ke masjid kan ada imam yang akan menjodohkan kamu misalnya. Ada juga cowok yang
cewek muslim atau cewek yang diuruskan sama imam untuk ketemu sama cowok di masjid. Kan masjid banyak juga di Amerika. Dan atau lewat itu dating online yang ada muslimnya. Meskipun ini dating online yang ada muslimnya ini sedikit challenge ya, karena banyak juga muslim yang kampur reggae juga. Kampur reggae tidak bisa dipercaya. Ya sudah sama dengan gaya barat. Dan itu saya menceritakan ini kisah nyata saya waktu saya kuliah dan akhirnya bertemu suamiku, nonton video saya bagaimana awalnya saya bertemu, dan akhirnya saya bahagia sekali karena apa yang saya minta sama Allah itu saya pengen cowok muslim, karena alasan bahwa saya hanya mau menikahi cowok muslim karena muslim dari awalnya memang muslim. Saya tidak perlu mengajarinya, saya tidak perlu headache atau sakit kepala untuk memberitahunya ini tidak boleh, itu tidak boleh, muslim seperti ini, muslim seperti sana, karena merubah kebiasaan ini ibaratnya begini, jamin lagi kau rubah kebiasaannya orang yang sudah ketemu besar. Dari kecil saja kita ajarin agama itu repotnya minta ampun, apalagi sudah berurusan dengan urusan yang namanya rumah tangga. Masa kau tidak tahu rumah tangga, kita bakal tahu dan susahnya bagaimana, apalagi yang tidak punya nilai-nilai keislaman, yang tidak mengerti, istrimu harus kau pedulikan, istrimu harus kau kasih sebagian apa yang kamu punya, dan kemudian uang istri, uang ini, karena banyak kan di sini itu ya duitmu, duitku, meskipun sudah menikah ya. Jadi perjalanan panjang saya tekankan sekali lagi bahwa suamiku itu tidak masuk Islam. Dia tidak pernah convert atau pindah ke agama ke Islam karena mengikuti saya, tapi dia memang seorang muslim yang taat dan lahir sebagai seorang muslim yang mengikuti pesantren nih di masjid kan di sini disiapkan, dan anakku akan saya lakukan hal yang sama. Jadi itulah perjalanan saya teman-teman. Saya menikah di masjid dan suamiku tidak melakukan convert atau syahadat karena dia memang muslim. Kedua, perjalanan panjangku, kisah nyataku dari saya sekolah, saya bertemu dengan cowok muslim itu dengan berbagai cara, melalui masjid, melalui dating online, dan akhirnya saya ketemu suamiku di video yang saya yang lain. Kalian bisa nonton bagaimana awalnya. Oke, itu dulu. Selamat beraktivitas teman-teman semua dari Queen Obutan yang hidup senang di Amerika. Bye bye.